Perkenalkan, nama saya Agus Sugiharto, pangkat Kopral Kepala, umur 50 tahun, Kesatuan Pusat Rehabilitasi Pertahanan Keamanan RI. Profesi jelas tentara ya di sini. Saya mulai masuk tentara tahun 1992 sampai sekarang masih aktif. Keseharian dulu saya karena saya di batalion 503, saya sebagai penembak senapan di situ. Sampai sekarang karena di Pusrehab saya sebagai staf di situ. Keseharian saya selain jadi TNI, saya juga sebagai atlet tenis lapangan kursi roda di NPCI Kabupaten Bogor. Organisasi NPC bermula awalnya didirikan di kota Surakarta bernama YPOC, Yayasan Pembina Olahraga Cacat, pada tahun 1962. Lalu berubah nama menjadi BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat, pada tahun 1993. Setelah itu, sesuai dengan aturan internasional, olahraga disabilitas harus menggunakan kata-kata Paralimpik dan menjadi NPC, National Paralympic Committee Indonesia. NPC adalah satu-satunya organisasi olahraga disabilitas yang menaungi teman-teman yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dan sekarang NPC ini sudah menjadi olahraga prestasi. Bergabung dari BPOC itu sekitar tahun 2004 sudah masuk BPOC, sudah masuk NPCI sebenarnya. Kan NPCI nama baru sekitar ya itu 2017 atau berapa itu baru NPCI. Kronologi kejadian saya mengikuti pendidikan dasar para di Pusdikpasus Batu Jajar tahun 93. Nah, di situ untuk melaksanakan penerjunan atau latihan terjun itu dididik selama 3 bulan dan menjalani penerjunan sampai yang ke-8 kali. Nah, yang pertama sampai ke-7 itu ada siang hari, ada hutan gunung, ada penerjunan malam. Saya nggak masalah, tapi begitu penerjunan terakhir, pas siang hari saya mengalami tragedi atau payung saya kuncup dan mengalami kelumpuhan. Jadi menyebabkan saya cacat atau sekarang dibilang disabilitas ya, menjadi disabilitas paraplegi untuk ini dokter, diagnosa dokter, dan tidak bisa sembuh. Saya jatuh dari terjun itu langsung dilarikan ke rumah sakit karena waktu itu di Pusdikpasus ya, rumah sakitnya di Dustira, Kutan di Bandung juga. Itu dirawat selama 21 hari. Nah, di situ ada tindakan operasi untuk pemasangan pen, tapi ternyata pemasangan pen tersebut selama 21 hari itu mengalami infeksi, dan setelah infeksi dievakuasi ke Gatot Subroto, Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, di situ dilepas pennya, nunggu sembuh, baru dipasang pen kembali sampai sekarang. Jadi perawatan selama 1 tahun di Gatot Subroto. Dukungan keluarga dan teman itu sangat bagus, untuk apalagi keluarga pengen anaknya itu sembuh ya, walaupun itu sudah divonis sama dokter tidak bisa sembuh. Itu keluarga itu asal tetangga atau orang lain ngasih tahu di mana ada orang pintar,
di mana ada dukun yang bisa nyembuhin, ada Pak Kiai yang bisa ngobatin, itu pasti didatangin. Jadi dari Kiai sampai dukun pun didatengin untuk berusaha agar anaknya bisa sembuh. Setelah mengalami kelumpuhan seperti ini, kesulitan, semuanya sulit semua. Yang kita alami, apa-apa harus minta bantuan orang lain. Dan harus, karena belum mandiri, harus tidur di tempat tidur, berbaring di tempat tidur terus selama belum bisa mandiri. Itu dari lingkungan sekitar ada, waktu kita duduk-duduk di luar rumah, ada sekelebatan ibu-ibu, rombongan ibu-ibu datang lewat di depan saya, dengan tidak sengaja dia mengucapkan amit-amit jabangan bayi di depan saya gitu. Itu kita merasa sangat kayak dilecehkan gitu loh, kayak penyakit menular aja gini-gini, padahal kan kita kan nggak apa-apa, harusnya kan dikasih semangat agar bisa cepat sembuh atau biar cepat bisa mandiri, gimana caranya gitu. Malah disepelekan gitu. Sangat sedih banget mendengar seperti itu, pengen marah juga nggak bisa. Kita kayak apa ya, dipandang kayak orang sakit gitu, kayak sakit menular atau gimana gitu, biar nggak ketularan mereka gitu. Kita kan dulu sebagai tentara aktif, sebagai tentara normal, terus mendapatkan musibah seperti ini, menjadi penyandang disabilitas, terus langsung lumpuh begini tuh, merasa tuh bahwa kita tuh tidak ada gunanya lagi. Dan kita kayaknya tidak kepengen hidup lagi dengan adanya seperti ini, ingin bunuh diri aja gitu. Nah, setelah saya dari rumah sakit dikerumahkan, terus saya menunggu panggilan dari Pusrehab. Nah, itu tahun 95. Nah, 95 itu saya dipanggil ke Pusrehab untuk mengikuti vokasional di sana. Di Pusrehab itu, maksudnya di Pusrehab itu sendiri untuk mendidik tentara yang disabilitas seluruh Indonesia untuk bisa mandiri, untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa berprestasi dan bisa meneruskan hidupnya kita seterusnya gitu, untuk kemandiriannya, untuk sosialnya gitu. Terus kita bisa sosialisasi keluar juga, bisa berlatih, berkenalan dengan orang luar, membangkitkan diri gitu, agar semangat kita timbul untuk berjuang menatap ke depan nanti gitu. Nah, disinilah peran Pusrehab ya, sebagai pembina untuk memulihkan mental, memulihkan semangat. Nah, di situ kita dibekali ilmu. Di luar daripada itu kita juga dibekali keterampilan dan bisa berolahraga di situ. Boleh memilih, silahkan. Untuk bulian masyarakat akhirnya kita abaikan. Kita untuk diri sendiri aja, menatap ke depan untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, awalnya iya, tapi setelah kita kenal orang di luar, itu kita timbul semangat, oh ternyata kehidupan di luar lebih keras ya daripada di dalam gitu. Kenal tenis lapangan itu, karena dari pihak klub tenis Fatmawati datang ke satuan saya, ke Pusrehab Kemhan. Mereka mengadakan eksebisi dan saya tertarik di situ gitu. Dan saya pengen bisa seperti mereka, karena mereka itu sangat lincah, sangat mandiri, bisa ngukir prestasi. Nah, saya akan niru seperti mereka gitu.
Itu tahun 96 mereka eksebisi ke kantor saya. Terus 97 tahun 97 saya mengikuti jejak mereka. Kenal tenis kursi roda sejak tahun 1997. Awal mula mengenal Mas Agus 97, kita diperkenalkan ini loh buat disabilitas namanya tenis kursi roda. Terus kita ikut latihan di Fatmawati sama Mas Agus. Ke tenis ini benar-benar membutuhkan sarana dan kemauan. Sarana contohnya kayak raket, bola, terus terutama roda ya, roda sport itu yang paling mahal sekarang kan. Itu harganya nggak murah, tapi sangat mahal untuk apalagi yang bagus gitu. Itu sangat mahal. Nah, di situ yang jadi kendala kita. Akhirnya kursi roda kebeli, raket kebeli. Nah, disitulah saya baru dari 97 terus mengikuti turnamen-turnamen kan ke nasional gitu. Nasional ke Surabaya, ke Medan, DKI. Nah, selama 5 tahun saya baru bisa ke luar negeri. Mas Agus yang saya kenal, satu, dia pekerja keras, disiplin, dan selalu patuh sama pelatih, dan dia selalu konsisten terus berjuang untuk tim tenis Kabupaten Bogor. Saya melatih sejak tahun 93 sampai sekarang. Melatih Pak Agus mulai kenal tahun 2013, ikut turnamen Peparda tahun 2018. Waktu masih sehat, masih normal menjadi TNI, itu belum pernah megang raket sekalipun. Dan itu benar-benar belajar dari otodidak lah, nol di situ belajar. Pertama kali naik kursi roda sport, itu kita kaget-kaget karena yang jelas roda itu kan ringan banget. Terus melajunya, terus pengeremannya kan begitu dipegang langsung berhenti gitu. Nah, itu kita benar-benar kaget untuk mengendarai roda sport pertama kali. Nah, makanya tuh kalau bisa main itu harus menguasai roda dan megang raket, nah baru bisa mukul setelah itu bisa gitu. Kesulitan pertama harus menyingkronkan antara roda dan raket, karena harus sinkron bener. Roda bisa jalan kenceng tapi raketnya nggak ketemu kan juga. Itu yang paling susah di situ. Terus teknik mukul kan juga setiap orang beda-beda penerimaannya, kadang ada yang cepat, ada yang lama gitu. Kita benar-benar harus manuver ya, mungkin cedera otot, terutama tangan ya, itu sering kita kejadian. Tapi kalau bisa sih seminimal mungkin jangan sampai terjadi gitu. Harus kompak semuanya antara roda, raket, dan teknik mukul gitu. Itu harus sinkron. Kalau untuk pukulan yang jelas serven ya, kalau serven harus memang pukulan yang utama ya, terus ditambah teknik dan kelincahan. Nah, sekarang kelincahan yang paling dominan untuk sekarang ini, karena untuk tenis saat ini itu tenis menyerang, bukan bertahan kayak zaman dulu gitu. Dia semangatnya tinggi, latihannya rajin, orangnya baik, humoris, dan selalu selalu menolong sama teman yang kesusahan. Gitu. Pertama tahun 2002 saya ke
Malaysia sama Singapura itu 2002. Itu langsung dari dalam satu turnamen itu dari Malaysia langsung ke Singapura. Nah, dari Malaysia itu single double juara 1 saya ambil. Terus ke Singapura juara 1 saya ambil. Terus selanjutnya ada tahun 2003 juga single double saya ambil di Malaysia. Terus setelah itu ada promosi dari ITF, kita dapat wildcard untuk 2 orang ke Olimpiade Yunani, Athena Yunani. Itu tahun 2004. Itu kita melaksanakan atau mengikuti event kalau di normal Olimpiade, kalau di kita Paralympic Game. Kita sangat bangga ya bisa ikut bertanding di luar negeri, yang dari mulai Asian Games, Asian Para Games, Asian Para Games ya kalau kita ya untuk penyandang disabilitas, terus ASEAN atau APG itu Asian Para Games, terus sampai Olimpiade atau Paralympic Games. Nah, disitulah kita merasa sangat bangga, dan kalau orang di sana bilang tuh udah bisa nyampe sana udah menang gitu. Sangat luar biasa, sangat bangga karena bisa mewakili Indonesia untuk mengikuti turnamen di sana, karena itu kan skop olahraga terbesar dunia. Itu kita sangat bangga. Ya walaupun belum mendapatkan hasil, tapi alhamdulillah kita bisa berangkat. Cuman 2 orang di tenis gitu, 2 orang saya dengan Pak Yasin, dan tambah 1 lagi atlet renang. Jadi cuman 3 orang bisa mengikuti Olimpiade di situ. Untuk event besar kita harus mempunyai ranking tinggi. Maksudnya kita harus mencapai, saya dulu pernah mencapai ranking 119. Nah, di situ dari ITF melihat, oh anak ini berpotensi gitu untuk bisa berprestasi terus gitu kan. Untuk kesulitannya sebenarnya biaya ya. Tapi alhamdulillah sebelum melaksanakan Olimpiade ini kita didukung dari ITF itu untuk tur 4 negara. 4 negara yang notabene ke Korea sama Jepang, terus Malaysia sama Bangkok, bisa mengikuti tur 4 negara itu dengan dibiayai ITF. Itu hebatnya. Di tenis ini nggak nyangka, tapi kok bisa membawa hasil ke situ. Berarti di situ kan ada semangat ya, untuk semangat gimana kita bisa mengikuti kompetisi yang lebih tinggi di situ. Kebetulan Pak Agus ini dia awal mula mengenal olahraga di tenis, dan dia selalu berjuang, semangat dalam latihan, dia selalu semangat di tenis ini, dan selalu mengajak teman-temannya untuk selalu berjuang dan semangat dalam latihan tanpa mengenal lelah. Yang sangat berkesan saya juga ini apa ya, kesannya itu sangat luar biasa ya bagi saya ya. Saya pernah bisa mengikuti Olimpiade atau Paralympic Game di sana, di Athena Yunani tersebut gitu. Di sana mentoknya karena langsung ketemu juara dunia, jadi langsung bisa dibilang kelepek-kelepek lah kalah gitu, udah nggak dapat poin lagi di sana. Terakhir perlombaan kemarin, nah, kalau untuk kita Peparda Jawa Barat itu baru setengah tahun yang lalu, alhamdulillah lengkap, emas, perak, perunggu, dapat 3. Untuk double perorangan, emas, terus peraknya bergu, perunggunya single.
perorangan. Motivasi saya dulu melihat senior-senior saya bisa, saya harus bisa melebihi mereka gitu. Itu makanya alhamdulillah berhasil. Mungkin untuk atlet ya, mudah-mudahan masih bisa terus mendapatkan prestasi. Tapi kalau seandainya nanti udah nggak berprestasi lagi, mungkin ke arah pelatih ya. Untuk saya kan di sini juga sebagai pengurus NPCI, mungkin menjadi motivator di kalangan NPCI gitu. Dulu saya memang dianggap remeh ya, diremehkan malah, jorok gitu kan, kotor, baju pada kotor gitu, diremehkan sama mereka. Ngapain susah-susah gitu, hidup sekali aja kok repot katanya. Pada saatnya setelah kita berhasil, mereka niru, mereka berbondong-bondong mengikuti jejak kita. Dulu ada teman saya di kantor saya, ya, salah satunya orang yang tadi yang meremehkan istilahnya. Tapi berkali-kali gitu ya saya tawarin, ayo kita latihan. Dia menyepelekan tapi nggak mau gitu ya. Tapi setelah kita berhasil dan memang saya tarik nih kursi roda saya pakai, mereka ternyata mau dan merasa nyaman di situ sampai sekarang pun latihan ya. Kebetulan Mas Agus selain beliau jadi atlet, beliau juga pengurus inti di kepengurusan NPC Kabupaten Bogor mulai dari tahun 2014 sampai sekarang, dan beliau sebagai bendahara umum NPC Kabupaten Bogor. Ya, untuk Mas Agus walaupun sudah senior ya, tetap semangat, tetap berjuang, selalu optimis akan prestasi yang akan datang. Harapannya sih kalau bisa masih bisa berkarir ya nanti di Peparnas. Pensiun ya saya anjurkan menjadi pelatih aja, pelatih kursi roda, atau dia jadi manajer tim untuk Peparda maupun Peparnas. Kedepannya Pak Agus harus semangat. Dan kalau misalnya ada untuk cabur lain, dia bisa untuk pindah gitu. Penyandang disabilitas di luar sana, ayo kita berkompetisi, karena di sini untuk untuk hak-hak kita sama orang normal, sama orang bisa berdiri atau orang sehat, itu hak-haknya sama, untuk semuanya sama. Dan kita sekarang untuk NPCI sendiri sudah disejajarkan dengan KONI, ya, berarti kita ada sejajar dengan KONI. Ayo kita berkompetisi untuk meraih prestasi, karena kita bukan warga negara nomor 2, tapi kita sama dengan warga negara yang lain gitu maksudnya. Penyandang disabilitas biasanya keluarga yang kurang punya wawasan, mereka malah diumpetin. Nah, sekarang bukan zamannya seperti itu. Ayo bangkit, penyandang disabilitas juga bisa berprestasi gitu. Jangan diumpetin, tapi diarahkan untuk bisa berprestasi.